Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifri Aldani Arifah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Sini saya akan menampilkan learning journal anti korupsi yang telah saya buat. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP, Pasal 1 Ayat 1. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. 1. Jujur, yaitu berkata benar sesuai dengan fakta apa adanya, tanpa membantah, mengurangi, atau memodifikasi, dan melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku. 2. Peduli, yaitu memiliki simpati dan empati atas orang lain dan lingkungan sekitar yang tercermin dari sikap dan tindakan yang dilakukan. 3. Mandiri, yaitu mampu menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi tanpa bergantung dan menjadi beban bagi orang lain. 4. Disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten dalam mematuhi segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. 5. Tanggung jawab, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. 6. Kerja keras, yaitu bersedia berkorban demi mencapai tujuan dengan berusaha dan berjuang tanpa menyerah namun tetap mematuhi peraturan perundangan yang ada dan tidak melanggar etika, nilai, dan norma yang berlaku. 7. Sederhana, yaitu sikap bersahaja dengan membeli, memiliki, dan menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan keluar dari batas kewajaran dan kepantasan. 8. Berani, yaitu tidak takut atau gentar dalam menyuarakan kebenaran dan melakukan hal yang benar meskipun menemui kesulitan, bahaya, dan ancaman. 9. Adil, yaitu bersikap pertengahan, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Kelman dan Brigham menyebutkan adanya 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas diantaranya 1. Kebijakan perekrutan dan promosi, 2. Pengukuran kinerja, 3. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM, 4. Pengadaan barang dan jasa, 5. Kode etik dan pedoman perilaku, 6. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, 7. Program pengendalian gratifikasi, dan lain-lain.
Yang terakhir, yaitu penerapan anti korupsi dengan menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi dengan selalu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam bekerja sebagai ASN, selalu bersikap berani, peduli, dan adil, serta menerapkan etos kerja dengan selalu bekerja keras, mandiri, dan sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.